Seperti halnya kita kalau belajar tentang manajemen itu loh. Di apa? Langkah-langkah kegiatan itu dimulai dari rancangan. Nah, rancangan. Kalau rancangan sudah matang, adik-adik merancang dulu apa yang mau dilaksanakan, kemudian didiskusikan dengan mentor, dengan atasan adik-adik gitu ya. Terus setelah itu baru seperti apa kegiatan yang mau diaktualisasikan. Nah, ini di langkah-langkah pelaksanaan aktualisasi ya. Urut gitu, urut pokoknya. Hmm. Sampai dengan kalau sudah selesai, nanti ada evaluasi atau controlling evaluasi. Nah, kira-kira itu kegiatannya. Kalau adik-adik di bab satu itu misalnya ada latar belakang dan lain sebagainya, ada undang-undang, regulasi dan lain sebagainya itu kan tinggal nyontoh yang sudah ada gitu ya, tinggal diedit-edit disesuaikan. Nah, yang jadi fokusnya itu adalah pemilihan isu tadi ya, pemilihan isu per isu, kemudian apa tadi, tapisan-tapisan, APKL, USG, kemudian dianalisis pakai Fishbone, kemudian langkah-langkahnya. Nah, itu sudah, kalau itu sudah matang, sudah cukup. Insya Allah tidak ada masalah gitu ya. Oke. Jangan sampai, yang agak jadi kendala itu kalau gini, kalau tidak konsisten gitu ya. Heeh. Isunya opo, terus apa aktualisasinya seperti apa. Tapi kalau konsisten tidak masalah. Gitu. Oke, sekarang sampai mana? Saya mau melihat yang mana. Punya siapa dulu? Atau mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan kendalanya apa? Izin bertanya. Oke, silahkan. Berarti kan eh, apa matriks jadwal itu kita 6 minggu ya Bu ya. Mm-mm. Jadi kalau saya belum buka lagi. Ntar saya buka dulu Bu. Boleh, boleh, boleh. Heeh. Silahkan. Ibu saya izin share screen ya. Ya, silahkan. Jadi di sini kan setelah saya urutkan dari tanggal 11 sampai 20 September, Bu, kan 46 minggu. Nah, saya tuh masih kan kalau takutnya nanti kan penguji minta jadwal. Aduh, mohon maaf kalau suara. Mm-mm. Nah, Dibesarkan dikit, saya Mbak. takut saya pembagian ini nih. Oh ya, Bu. Dibesarkan. Bentar, Bu. Aduh. Saya takut, saya mohon arahannya. Apakah pembagian ini sudah maksudnya masuk akal gitu Bu dengan pembagian kayak seperti ini atau tidak imbang proporsinya antara kegiatan satu sampai kegiatan akhir. Mohon Mm-mm. masukannya Bu. Terima kasih. Oke, minggu pertama. Ini adik mulai membuat jadwal kan mulai dari itu ya. Mulainya pas off campus kan Bu? Pas Mm-mm. Oh iya, berarti benar Mm-mm. Bu dari off campus. Mm-mm. 1 Agustus ya mulainya ya. Kalau off campus 11 Agustus Bu. Oh, oh gitu Atau ya. mulai dari habis bab 4 Bu. Tapi kalau mulai dari bab 4 berarti semakin panjang jadwal ininya Bu ya. Oh, adik mulai melakukan konsultasi kapan? Sejak kapan?
Makanya saya ragu kalau dari konsultasi sudah dari mulai disuruh buat itu kemarin, Bu. Dari mulai bulan Juli Akhir udah, akhir Juli ya. ya betul. Mm-mm. 29 Juli bimbingan rancangan mulai dari boleh nggak apa-apa itu mulai dari 28 Juli masuk sudah nggak apa-apa boleh ansinkronus itu tuh Oke. hmm. Oh masih ini ya masih materi ya evaluasi akademik bimbingan Tapi kalau lihat contoh-contoh itu mulainya di pas of kampus sih, Bu. oh gitu ya udah nggak Oke. masalah Nggih. Oh, berarti Nggih. bisa jawab. Kalau Nah, mengenai proporsi pembagian ininya, Bu, yang saya arsir warna hijau ini apakah sudah pas coba atau memang oh gitu. jadi adik konsultasi ya di minggu pertama itu mengenai konsultasi. Kemudian coba dinaikkan. Lanjutannya, lanjutannya mana Mbak? Bisa Di layar digerakkan. di layar saya kelihatan atau gimana, Bu ya? Iya, baru kelihatan sepotong. Oh, Nggak jalan. coba bentar, Bu. Sampun, Bu. Ya, sebentar, belum. Ya, oke. Mm-mm. Membuat rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Pelaksanaan. Saya kira nggak masalah ya kalau pembagian waktu asal bisa terlaksana dengan baik, nggak masalah. Oh, baik, Ibu. Terus saya Mm-mm. mau tanya lagi, kan ini saya nomor 6 itu menerapkan gamifikasi eduktek ke murid. Waktunya Mm-mm. memang saya buat panjang. Nanti di laporan itu, Bu, apakah cukup satu kelas atau gimana, Bu? Kalau pelaporan itu? Nggak, yang dilibatkan berapa kelas? Oh, belum saya ini kan sih, Bu. Oh, ter belum ter belum di ini kan. Belum Berarti harus terpikir? ada oh, oh, apakah ada minimal kelasnya itu Nggak ada, rombal? Oh, nggak ada. nggak Oke. ada. Mana saja, gini aja, yang bisa dilaksanakan dalam waktu singkat itu mana gitu ya. Oke, oke. Khawatirnya kalau melibatkan banyak kelas, nanti rekapitulasi hasilnya kelamaan. Nggih. Berarti kan sampel saja, Pak. Pakai sampel. Oke, oke. Berarti mboten apa ini insya Allah sudah pembagian porsi jadwalnya insya Allah sudah Mm-mm, pas ya sudah Bu ya. aman. Oke, Ya, matur nuwun Ibu itu yang nggih, saya ingin nggih, tanyakan. nggih, nggih. Ada lagi, adik-adik, apalagi? Saya ingin melihat ini langkah-langkah kegiatannya. Izin Siapa masuk yang share mau screen share? boleh Ibu? Boleh?
Apakah ada, oh ya, apakah ada panduan tertentu dalam menuliskan di setiap bagian ini tidak Ibu? Atau sesuai dengan apa namanya, kebebasan kami atau bagaimana? Saya awal itu agak agak bingung sama ruang lingkup. Apakah ruang lingkup yang saya tuliskan ini sudah cukup tepat atau belum, Ibu? Eh, sudah membaca contoh itu yang saya kirim? Sudah. Heeh. Ya udah, Kurang lebih seperti itu ya, Bu? Hmm. urut-urutan seperti itu kan. Kalau itu sudah lolos kan berarti Oh gitu. eh, Oh, iya, baik. ngikutin aja. Oh ya, siap. Kemudian ini untuk yang bab 2. Kemudian yang bagian berarti yang APKL dan USG ini tinggal disalin dari yang kemarin yang sudah Coba dikerjakan saya ya, Bu lihat ya? lagi APKL-nya. Ini. Ya. Kemudian ini Mm-mm. sama yang ini yang USG-nya. Mm-mm. Selanjutnya untuk Itu kok hasilnya panjang sekali yang tengah apa itu? ini. Kurangnya penerapan Ini, pembelajaran Bu. Ini mendalam. jadi satu sebenarnya tapi karena tabelnya nggak cukup jadi kepotong. Oke. Heeh. Nih. Karena saya bold jadi mungkin agak panjang ini. Heeh. Oke. Kemudian untuk yang isunya di analisis Fishbone, Heeh. isunya juga dicantumkan. Oke, oke. Selanjutnya, Saya lihat Facebooknya. ya boleh. Mm-mm. Oh, itu ya yang sarannya Pak Kepala supaya pakai perlu-perlu gitu ya. Iya, perlu peningkatan gitu, belum gitu. Jadi jangan belum tidak boleh yang kayak kurang-kurang gitu. Mm-mm. Nah, itu yang perlu itu kalau pakai belum boleh toh? Iya, boleh Bu. Heeh. Belum nah. Ya, ya, biar nampak ininya, biar nampak masalah. Oh Ada gitu. masalah di material gitu ya. Oh iya ya. Misalnya Heeh. belum optimal begitu aja ya Bu ya. Heeh. Heeh. Ya siap Ibu. Nanti saya coba perbaiki Heeh. lagi. Heeh. Kemudian ini selanjutnya yang matriksnya itu yang kemarin Nah, saya ini copy yang aja. ini coba ini eh, dari awal lagi yang langkah-langkah. Oke. Bisa dibesarkan dikit, Mbak? Ya, oke. Ya. Ini yang pertama untuk yang perencanaan programnya. Jadi konsultasi dengan Heeh, pimpinan heeh. dan juga guru, kemudian analisis materi. Selanjutnya untuk yang tahap 2 membuat RPP, Heeh. menganalisis model pembelajaran, tapi kemarin sudah ditentukan project based learning begitu, kemudian Heeh. membuat RPP-nya dan juga mengevaluasi. Heeh. Selanjutnya untuk yang ketiga itu pembuatan media pembelajaran yang berkaitan dengan isu lingkungan. Ini nanti di perkiraan saya itu ada media pembelajaran yang memang sifatnya itu digital yang apa namanya ada integrasi dengan lingkungannya. Jadi informasi-informasi berkaitan dengan lingkungan di sana begitu. Dan juga ada media pembelajaran yang mungkin konvensional gitu, Ibu. Seperti kartu kah gitu dan seterusnya yang Itu memang eh ada yang belum selesai kalimatnya. eh, B. membuat dengan menggunakan oh iya ini. Heeh. Ya. Selanjutnya untuk yang ini penerapan pembelajaran project based learning karena Heeh. ini nanti kan apa namanya namanya itu kan Edurisma Project. Nah, jadi itu adalah education
Education Mitigation Risk Project. Jadi nanti anak-anak itu salah satu outputnya karena saya mengajar di Ikatan Kimia, Ibu. Jadi Mm, mereka akan membuat poster dari Ikatan Kimia, zat-zat yang mungkin dia menyebabkan climate crisis kayak gitu. Kemudian membuat bentuk molekulnya seperti apa dan membuat semacam poster atau infografis bagaimana supaya kita meminimalisir zat-zat tersebut gitu. mm, 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 Kemudian mm. untuk yang poster-poster yang dibuat atau dihasilkan dari proyek tersebut akan ditempel di pojok baca. Kebetulan di sekolah saya itu ada pojok baca demografi dan mitigasi bencana. Jadi memang diarahkan untuk ditempelkan di situ gitu. Oke. Terus pembuatan poster-poster itu pakai cetak nanti. Iya, kemungkinan ada yang pakai cetak, ada yang digital pakai QR code gitu. Karena kan saya Mm, mengajar beberapa kelas, jadi mungkin mm, nanti akan banyak. Jadi kalau ditempel semuanya itu tidak cukup. Jadi ada yang memang sifatnya itu QR code, ada yang sifatnya itu adalah apa namanya poster fisik gitu. Nah, mm, nanti mm. untuk poster fisik yang ditampilkan itu adalah poster fisik yang terpilih begitu, Ibu. Oke. Dan tidak kesulitan ini ya tentang pembiayaannya ya. Oh iya, siap. Didukung oleh anu, apa? Madrasah. Didukung oleh saya sendiri. Tapi nggak apa-apa sih Bu, kayaknya Oke. masih bisa gitu karena kan nggak yang terlalu banyak ya. Iya ya. Pokoknya jangan sampai kesulitan terus nanti Iya, baik. macet gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Mm, Selanjutnya adalah ini yang evaluasi. Jadi nanti ada evaluasi program, fokus group discussion dengan MGMP guru kimia dan juga refleksi. mm, Itu. mm. MGMP-nya di tingkat madrasah saja. Ya, di tingkat Oke. madrasah aja. Mm-mm. Soalnya kalau MAN itu kan tingkat karesidenan itu kadang Mm-mm. suka susah ngumpulnya Iya, gitu kan dan jauh. pakai biaya itu. Iya, Mm-mm. betul. Mm-mm. Nah, itu. Kemudian itu kaitannya dengan jadwal. Kemana saya agak sempat bingung untuk yang jadwalnya ini gitu. Tapi setelah melihat teman-teman, oh ya 6 minggu berarti pas. Berarti dimulainya itu minggu depan. Nah, Mm-mm. jadi ini untuk yang saya buat di sini itu adalah bukan per langkah-langkah, tapi per kegiatan. Karena kalau langkah-langkah kan bisa jadi meleset ya, Bu. Eh, nah, nanti kalau misalnya saya rasa kayak per apa namanya kegiatan itu masih bisa untuk direncanakan lah gitu. Mm-mm. Nah, jadi ini yang pertama adalah membuat perencanaan Edurisma itu di tanggal 11 dan 12, membuat rencana RPP tanggal 13 sampai 15. Nah, nanti untuk pelaksanaan apa namanya pembuatan media itu di minggu ketiga Agustus. Mm-mm. Sementara untuk penerapannya itu mulai dari di minggu keempat sampai minggu pertama September karena cukup lama gitu, ada Mm-mm. 2 minggu. Nah, selanjutnya untuk pembuatan poster baca itu ada di minggu kedua September dan evaluasinya itu di minggu ketiga September, Ibu. Apakah seperti ini sudah cukup tepat? Ya, itu tergantung bisa melaksanakan apa tidak. Kalau Oh bisa gitu. melaksanakan tidak kesulitan ya tidak apa-apa. Boleh ya, Bu ya. Oh ya, Mm-mm. terima Mm-mm. kasih. Ya. Nah, kemudian itu sih selanjutnya untuk yang kendala kemungkinan satu mungkin konsultasi dengan mentor tentang penggunaan produk digital yang sesuai untuk siswa eh atau apa namanya? Oh ini lebih ke ini tentang Ini mentornya siapa? Kepala madrasah. ya Kalau hanya lingkup madrasah saya kira ya masih enggak bisa ya Bu ya. masih bisa. Heeh. Oh ya. Heeh. Kemudian pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran mungkin kayak keterbatasan informasi berkaitan dengan pembelajaran mendalam dan juga isu lingkungan. Jadi solusinya adalah menggali informasi dari berbagai buku kimia dan buku krisis perubahan iklim, kemudian menggali informasi melalui AI. Mm-mm. Pembuatan media pembelajaran itu ada keterbatasan waktu pembuatan media untuk kendalanya dan juga minimnya aset-aset yang sesuai dengan pembuatan media. Alternatif solusi membuat media yang tidak terlalu rumit namun tetap kontekstual dan mengumpulkan aset-aset media dari jauh-jauh hari gitu. Kemudian yang keempat, pelaksanaan project based learning, keterbatasan waktu pembelajaran untuk kegiatan proyek dan dan solusinya adalah merancang kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Ya. Kemudian yang kelima, pembuatan poster dan pojok baca. Satu, ada keterbatasan desain poster. Dan kedua, adanya ketidaksesuaian desain poster dengan konsep kimia. Solusinya adalah revisi poster sebelum dicetak gitu. Dan Mm-mm. pemilihan poster.
Mm-mm. Iya, iya. Nah, mungkin Iya. itu Ibu Oke. dari saya. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk besok itu kan ada membuat paparan yang berupa PowerPoint untuk disampaikan pada saat seminar. Nah, Mm. kira-kira ini kan ada banyak sekali yang kami tulis di rancangan aktualisasi. Nah, apakah Ibu itu ada panduan atau arahan kira-kira yang dibuat presentasi itu poin apa saja, Ibu? Terima Sudah kasih. download tugas yang paling akhir? Belum. Oh, sepertinya ada di tugas paling akhir itu ya, Oh gitu. panduannya. Oke. Baik, nanti saya coba cek. Nanti saya buka lagi ya. Ya, Oke. saya sambil cek. Iya. Mungkin itu saja dari saya, Ibu. Oke. Terima kasih. Oke. Yang lainnya? Siapa lagi yang mau memaparkan? Mbak Gayatri, gimana? Sudah siap? Oke, sampun Ibu. Saya izin share, mungkin Ibu mau memberi masukan, Ge. Oke. Mohon maaf. Mohon maaf Ibu, barusan saya cek karena di apa namanya tugas 20 itu cuma membuat paparan RA begitu. Jadi tidak ada apa namanya detailnya. Oh, tidak ada detailnya Iya. ya. Terima Nanti, kasih Ibu. oke, oke, ya. Kasih. Sampun nggih, Ibu. Ya, baru proses. Oke. Sampun Ibu. Oke. Napa Mas itu? Oh, sampun nggih. Di sini Oke. Bu, ini rancangan aktualisasi saya tugas dari habituasi mulai dari bab 1 sampai bab 3. Terus gagasan judul saya ada strategi pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi keagamaan oleh penyuluh agama Hindu di Kabupaten Sragen. Ini langsung ke tahap-tahapnya atau bagaimana Ibu? Hmm, kemarin isu Oh APKL ya, dan USG sudah ya. siap. Ampun Ibu. Mm-mm. Fishbone-nya juga sudah tidak masalah ya. Nggih, sampun Ibu. Oke, Koreksi semua. ya. Schedule-nya, jadwalnya. Schedule-nya maaf, saya buatnya per minggu. Ini baru ternyata harus per tanggal ya Bu ya. Bentar Hmm, Bu, sebentar. Saya scroll ke bawah dulu. Nah, ini untuk agenda saya buat per minggu karena ada 6 minggu Bu kemarin.
untuk konsultasi dan koordinasi dengan mentor yaitu Bapak Kasubag TU dan pihak terkait. Pihak terkait ini berarti nanti tentang lembaga keumatan seperti kemarin umat, pimpinan agama, tokoh itu saya buat di minggu pertama karena ada pembagian waktunya ada sekitar 6 minggu dari 11 Agustus sampai 20 September. Lalu di minggu pertama juga saya membentuk sesuai arahan Ibu kemarin tentang pembentukan tim Dharma Digital dulu. Lalu nanti di minggu kedua mulai membuat konten rutin tentang ajaran agama Hindu dalam bentuk konten. Lalu di minggu ketiga ada live streaming bertema Dharma Talk ringan. Lalu di minggu keempat membuat serial edukasi di media sosial. Lalu di minggu kelima itu ada evaluasi baik kuantitatif maupun kualitatif. Dan di minggu terakhir menyusun laporan aktualisasi. Seperti itu Ibu. Eh, rancangan rancangan untuk membuat tim, membuat konten rutin dan lain sebagainya ini di mana? Belum tampak Oh, di berarti sini. ini nanti seperti ini, Bu. Jadi misalnya membuat tim Dharma Digital, kita dari siapa saja, nanti di hari apa gitu ya, Bu ya. Mm-mm. Jadi kan ini konsultasi ya. Membuat rancangan dulu, rancangan kegiatan 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan Nggih. nomor 2, 3, 4, 5 itu kan pelaksanaan. Maaf, Bu, bentar suaranya terputus-putus jaringan saya sepertinya jelek ini, Bu. Nggih, gimana Ibu untuk 2, 3, 4, Heeh. 5? Nomor 2, nomor 3, 4, 5 ini kan pelaksanaan aktualisasinya. Untuk Ada 2, 3, membentuk 4, tim, 5 membuat nanti konten. Ini kan pelaksanaannya. ini kan beda minggu, Ibu. Nanti untuk otomatis kan di minggu kedua ini tentang membuat konten Heeh. rutin Nggak bertema masalah, nih. itu nggak masalah. Diawali Mm-mm. dengan narasi. Nanti maksudnya di minggu kedua ini ya saya hari pertama mungkin buat narasi, terus kita nanti cari oh mau dibuat apa namanya skenario-nya seperti apa. Nanti mungkin di hari Rabu bisa kita tag. Setelah tag nanti bisa Coba kita ini, editing baru nanti kita upload. Jadi eh, itu harus dijelaskan, Bu. langkah kegiatannya mana? Langkah kegiatan. Langkah-langkah oke, sebentar. Ini Bu, langkah-langkahnya Bu. Ini dari yang pertama, konsultasi dan koordinasi dengan pihak iya. mentor dan pihak terkait. Nah, ini untuk yang mulai pelaksanaannya, Bu. Sebelum iya itu nomor sebelum nomor 2, 3, 4 dan seterusnya itu kan Oke. mestinya nomor 1 kan ada ini. Nah, nah, mengajukan rencana kegiatan kepada mentor, Oke. berkoordinasi dengan kantor. Sebelum itu ada nggak dibuat rancangan dulu? Kan sudah mengajukan rencana itu ada, Bu, nanti. Mm-mm. Jadi sebelum konsultasi dengan anu kan ada Ya, kegiatan. tadi Ibu bilang Heeh, ada merancang kan, karena kemarin heeh, kan ya diawali dengan koordinasi, jadi saya terus koordinasi. Terus Ibu tadi memberi masukan di awal closing kan merancang, jadi itu baru saya kepikir, oh berarti kita merancang dulu baru koordinasi seperti itu. Itu mm-mm, ya Bu berarti ya. mm-mm. Ya, Ya, jadi saya tambahkan yang pertama kita merancang dulu membuat aktualisasi heeh, seperti apa, sing, baru yang kedua heeh, konsultasi nggih. nggih, Oh nggih, siap Ibu. heeh. Saya not Bu. Atau dibalik juga bisa kalau Oh misalnya gini, balik. Mbak, Oh Mbak ya, Gayatri bisa merancang itu karena setelah udah mendapat konsultasi gitu nggih Bu. heeh, Oh juga ya, boleh. nggih siap Berarti Bu. sebelum nomor 2 itu Nanti di merancang konsep aktualisasi gitu berarti ya Bu ya. iya iya. Oke, siap Ibu. Mm-mm. Ada lagi Bu? Masukan Metriknya mana metrik rancangan? matrix. Oh ya, bentar Bu.
Nah, ya itu. Bentar, Bu. Nah, biasanya yang banyak ditanyakan ketika ujian itu Ya. antara ini metrik dari Oh, rancangan kegiatan sama itu tadi langkah-langkahnya, schedule. Bu. Oh, Mm-mm. schedule-nya. Oke. Mm-mm. Nanti saya pelajari lebih dalam Bu, biar Mm-mm. meyakinkan pengujinya. Mm-mm. Kan sebelum mengajukan rencana kegiatan kan sudah punya rancangan dulu kalau Ya, sudah kan? ada gambarannya ya. Heeh, heeh. Oke, siap Ibu. Nanti saya Mm-mm. tambahkan lagi, Bu. Setelah punya rancangan, baru Baru konsultasi. dikonsultasi. Ya, Heeh, nanti setelah konsultasi baru dealnya seperti apa. Kita heeh, buat baru konsep sesuai. dilaksanakan. Oh iya, siap Ibu. Karena kan pasti mentornya akan memberikan masukan-masukan, rancangan Ya, sudah dibuat. oke. Oke. Oke, siap Ibu. Terima Mm-mm. kasih Ibu masukannya. Ya, Ada lagi Ibu? saya kira cukup ya untuk Ya, sementara. terima kasih Bu. Saya Oke. stop share. Ya. Ini yang bapak-bapak sudah siap semua, nggih, Pak Solahuddin, Pak Zulkarnain, sampun nggih, Pak. Nggih, insya Allah siap Ibu. Oke. Pak Mahfud juga sudah siap. Pak Mahmud. Siap Ibu. Oke. Kalau sudah siap ya udah enggak masalah gitu kan. Kalau sudah siap kan berarti tinggal membuat eh, yang untuk ini apa? Paparan Ibu. Untuk paparan. Untuk paparan itu berisi apa saja gitu ya. Yang Yes, pokok-pokok Bu. ya. Ya, Mm. yang belum dijelaskan itu paparannya Heeh. itu Oh nanti ya, gini dulu. berapa, terus berapa menit, Heeh. apa, terus sistemnya bagaimana. Oke. Waktu itu maksimal kan 10 menit ya. Tapi jangan dihabiskan 10 menit. Kira-kira paling banyak 7 menit saja. Terus halaman pertama, apa namanya, slide yang pertama itu berisi bab satu itu apa saja di situ. Disingkat jadi satu satu slide saja. Apa saja tuh bab satu isinya? Latar Latar belakang, belakang, Mm-mm. kemudian tujuan, manfaat, visi Mm-mm. misi. Mm-mm. Ya, itu Kalau dalam satu slide itu berarti nggak apa namanya, misalnya tujuan itu kan ada banyak, berarti nggak usah disampaikan poinnya ya, Bu ya. Kita harus hafal atau gimana? Nah, kalau satu slide sangat singkat, sementara tujuan seperti itu kan banyak gitu. ayo latar belakang apa saja isinya satu. Ada latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup di bab satu. Tujuan, manfaat, ruang lingkup. Tujuan, ada visi misi juga ya. Visi misi itu di bab 2, Bu. Visi misi bab bab 2, dua Bu. Oh, bab Maaf, Bu. dua. Salah tadi Mm-mm. saya. Ya, coba kalau misalnya itu nggak cukup satu slide ya, dua gitu ya. Tujuannya sendiri gitu ya. Oke, tapi nggak usah lebar ya, poin-poinnya saja. Oke, terus bab dua isinya apa saja? Bab 2 ada banyak sekali, Bu. Ada mulai dari profil apa organisasi, kemudian ada yang apa namanya APKL, USG, matriks dan lain sebagainya itu. Kira-kira mana yang perlu Ah, iya itu cukup APKL, USG, Fishbone itu satu metrik ya. Satu apa? Slide satu slide. Terus nanti langkah kegiatan satu slide. Schedule-nya satu slide. Atau tidak usah ditampilkan schedule-nya.
di narasi saja. Oh iya. Heeh. Tanggal sekian sampai Jadi sekian. simpulan gitu ya, Bu ya. Heeh, heeh. Narasi-narasinya saja. Nanti kan baru ditanya gitu, ditanya oleh penguji setelah penampilan. Yang lama malah itu paparannya 5 menit, 7 menit gitu aja. Nanti pertanyaan-pertanyaan penguji itu sekitar 10 menit gitu. Gampang kok kelihatannya kalau itu buat sendiri kan sudah tidak masalah. Dan gini, misalnya bertentangan dengan penguji, tapi adik-adik punya apa? Punya dasar, boleh eh, apa ya istilahnya bela diri itu boleh ya. Mm. Tapi kalau kira-kira bela dirinya ngeyelnya ngawur ya nggak usah. Mending saya terima masukan dari Bapak gitu aja ya. Toh nanti misalnya paparan yang pertama berbeda dengan ketika ujian kan juga tidak masalah kalau pengujinya beda. Nek pengujinya sama ya diingat-ingat sama pengujinya. Mm-mm. Ya apapun yang terjadi kalau adik-adik punya dasar pembuatannya kemarin karena banyak juga kan waktu awal-awal pengujinya bilang gini, pengujinya kan sudah baca dulu semua artikel 10 itu sudah dibaca oleh penguji. Yang kebetulan penguji yang apa yang saya mentori itu beliaunya itu agak detail gitu ya, sudah dibaca semua. Sebelum peserta maju itu sudah ngomong dulu, Bu, gimana itu? Nomor satu, dua, tiga yang saya baca itu bagus-bagus, kan sudah gitu ya. Pokoknya istilahnya rancangannya itu mendekati sempurna gitu. Tapi berikutnya kok semakin menurun, berarti kan dia sudah baca ya. Wah, saya sudah was-was ini. Yang dikatakan menurun, jangan-jangan nanti banyak masalah gitu ya. Tapi setelah yang tiga itu kan memang bagus-bagus ya. Sudah tidak perlu memperbaiki. Kemudian yang keempat, lima, enam itu karena dia bisa berargumen gitu ya. Kenapa pilih ini? Argumennya itu masuk akal. Berarti kan tidak masalah gitu ya. Cuma diberi masukan. Terus ada yang terakhir itu memang dari awal itu saya sendiri juga agak kesulitan gitu ya. Agak kesulitan mulai dari itu apa rumusan isunya itu sejak awal memang agak kedodoran gitu ya. Tapi ya terus akhirnya oleh penguji itu diberi masukan gitu ya. Diberi masukan. Ya saya bilang ya kalau diberi masukan ya diterima saja gitu kalau memang masuk akal. Ya gitu saja lah nggak sulit, nggak usah terlalu dipikirkan. Yang penting jenengan sudah membuat gitu ya, sudah membuat, sudah lengkap. Ya minimal seperti contoh lebih baik kan lebih bagus kan gitu. Ya. Ibu izin bertanya lagi. Mm-mm. Apabila besok ternyata setelah diuji ternyata misalnya ada beberapa masukan yang sifatnya Mm-mm. itu rancangan kami harus diperbaiki sebelum aktualisasi, apakah itu memungkinkan, Bu? Maksudnya direvisi kembali setelah paparan seminar itu. Ya sangat mungkin, tidak Boleh. masalah, Soalnya tidak kami masalah. sudah Tidak masalah, tinggal diperbaiki aja. gimana, Ibu? Boleh, nggak Oh gitu. masalah. Berarti Mm-mm. boleh ya? Iya. Boleh, Mm-mm. Boleh. Ya, ayo, ada lagi Mbak Ira, Mbak Vera. Gimana Mbak Vera? Buatan Bu tadi. Oke. Sudah semuanya? Mohon maaf, izin bertanya. Oke. Ya, untuk pengujinya itu kita sudah tahu sebelumnya atau pas waktu mau ujian itu baru tahu, Bu? Hmm, gimana ya kalau untuk peserta ya? Sudah tahu kayaknya. Tapi ya besok mau maju baru kami sendiri juga baru dapat ini, dapat schedule-nya sehari sebelumnya. Jadi kemarin itu ujiannya hari apa ya? Sabtu ya. Jumat itu baru dapat data, data-datanya. Mm, oke.
Nggak Nggih, masalah toh nggih Bu, siapapun terima mengujinya. kasih nggih, Heeh. nggih. Nggak masalah. Pokoknya jenengan buatnya bener, dibuat sendiri. Kan masih apa? Kalau dibuat sendiri kan hafal. Kecuali nek ming copy paste gitu ya, mungkin tidak paham ya. Tapi kalau aktualisasi itu betul-betul dilaksanakan kan tidak masalah gitu kan. Yang membuat kan adik-adik semua, yang melaksanakan adik-adik semua. Penguji itu kan cuma menjajaki saja benar apa ora gitu ya. Betul dilaksanakan apa tidak. Begitu-begitu saja. Nggak usah ini, nggak usah takut gitu ya. Yang penting nyata, schedule-nya benar, bisa dilaksanakan. Ya sudah, intinya kan itu. Buat paparannya jangan banyak-banyak, maksimal 10 gitu ya. Kalau diminta menjelaskan banyak lah baru nanti pertanyaan penguji. Nggih. Pokoknya mewakili bab satu itu dua, misalnya dua. Gini, buat paparan itu seperti orang orang berdiri, seperti kita berdiri. Bab satu itu kan kepalanya, gitu. Isinya kan di bab dua ya. Sampai berapa bab tuh? Sampai tiga, Bu. Ketiga Bu. Tiga saja, Bu. Heeh. Berarti jangan seperti anak hidrosepalus. Bab satu paparannya slide-nya banyak, gitu. Terus nanti intinya pelaksanaannya cuma dua slide karena iso ngomong gitu kehabisan amunisi. Terus nanti kakinya di penutup panjang ya jangan gitu. Tapi apa istilahnya ya harus proporsional ya. Kepalanya di bab satu itu dua slide saja. Nah, yang isinya di bab dua itu bolehlah 6 slide. Penutupnya satu slide 9 udah cukup. 10 maksimal nggak usah banyak-banyak. Lebih cepat Anda apa, memaparkan eh, lebih bagus. Soalnya kalau di-cut nanti malah gelagapan tuh. Kalau lebih dari 7 menit, 10 menit gitu loh, menghabiskan 10 menit, nanti di-cut belum sampai finish gitu. Lebih baik kelebihan waktu enggak apa-apa. Gitu. Ada lagi? Izin Ibu. bertanya, Bu. Oh, iya. Nggih. Untuk jadwalnya sendiri nih, Bu, dikomunikasikan di sini atau nanti di grup nih, Bu? Mengingat besok kan sudah tidak ada sinkronus lagi. Mm-mm. Lah monggo. Kalau perlu masukan di-share boleh, tapi kalau sudah dianggap cukup, enggak masalah gitu. Oh, sama ini Bu, ya, izin bertanya. Kan kemarin tuh ada di kelompok teman saya di periode sebelumnya itu kebetulan waktu pas ujian itu waktu mentornya itu berhalangan. Apakah kemudian ada fleksibilitas misalnya urutan kita maju, kemudian mentor kita ada agenda misalnya, kemudian kami mundur ke atau teknisnya bagaimana kalau semisal pas kita mau maju ternyata mentornya belum bisa karena kan ternyata baru di ya, jadwalnya itu baru besok untuk Mm-mm. keluarnya jam Mm-mm. berapa gitu. Mm-mm. Apakah dari Ibu ada masukan terkait hal tersebut? Boleh. Jadi gini, ngomong sama moderator. Mentor itu kan sekaligus jadi moderator ya. Kalau ngomong dulu kan bisa diatur. Lah kemarin itu yang saya mentori itu nggak ngomong. Eh, Setelah maju, padahal itu sudah hampir berakhir ya. Apa memang sudah terakhir. Ternyata mentornya itu tidak bisa. Padahal mentor itu sudah siap dari awal. Dari awal itu sudah masuk ke Zoom gini loh mentornya. Tapi dia itu dapat urutannya, urutan keberapa terakhir. Tapi nggak ngomong, kan saya nggak ngerti. Ngertinya itu setelah maju dia apa yang mewakili bilang gini tadi Pak Mentor itu sudah siap Bu, tapi berhubung sekarang ada rapat, maka minta digantikan oleh saya gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau apa dikomunikasikan dengan coach, dengan moderator karena coach selaku moderator itu akan lebih bagus.
kan bisa fleksibel betul. Jadi bisa diatur kembali gitu ya. Mm-mm. Dan adik-adik juga gini, kalau mentornya kebetulan misalnya satu kelompok itu mentornya sama, itu boleh maju panel. Jadi dua orang atau tiga orang mentornya satu, ya maju bareng aja. Jadi langsung paparan orang pertama, orang kedua, orang ketiga, baru nanti dikomentari oleh penguji. Lebih cepat itu. Oke, gitu. Apakah ada gambaran alokasi waktunya, Ibu, supaya bisa menembusi mentor sejak sekarang gitu? Maksudnya? Alokasi misalnya jam berapa sampai jam berapa satu orang itu sama tanya jawab berapa lama misalnya dari Mm-mm. jam 8 supaya kami bisa memperkirakan Oh, kira-kira semisal berdasarkan presensi itu kami jam berapa begitu mm-mm. supaya bisa 30 menit. 30 menit ya. Heeh. Dari Hmm, persiapan sampai selesai itu 30 menit. oh gitu. Iya, Mm-mm. baik. Dan kalau bisa malah lebih dipercepat lebih baik gitu. Oh ya, berarti Mm-mm. nanti kami yang memperkirakan sendiri Heeh. dari start Ya, jam 8 itu ya, Bu ya. mm-mm. Oh Kemarin ya. itu hari Sabtu itu 10 orang ya. Saya mulai jam 8. Jam 8, jam 12 sudah selesai. Oh iya, Mm-mm. baik. Terima kasih atas informasinya, Ibu. Mm-mm. Berarti malah nggak sampai tuh 4 jam 10 orang nggak sampai 30 menit. Kan dioyak-oyak suruh cepat. Jadi ketika sudah gilirannya gitu sudah siap gitu ya. Kan saya Japri misalnya Mbak Irhamnya sudah siap. Sekarang masuk sama mentornya gitu ya. Nah, jika ada kemungkinan-kemungkinan ya mentornya kok berhalangan gitu ya. Laporan nanti gitu ya. Oke. Ada lagi? Iya Bu, Mas Fatur? untuk teknisnya gimana Bu? Apakah masuknya berdua sama mentor? Apakah nunggu kayak gini? Apa gimana Bu? Gimana gimana? Masuk ke Zoom-nya, apakah seperti ini? Langsung nunggu dulu semua masuk ke bor dua, terus kita dibikin bor lagi apa gimana Bu? Heeh, Untuk pas heeh, giliran kita maju gitu. heeh. Nanti kan sudah dibuatkan ya sama seperti ini. Kayaknya di main room semuanya. Peserta tuh, peserta di main room terus nanti dipanggil. Sik, maaf, maaf. Yang di main room itu panitia kelihatannya panitia. Terus nanti penguji-penguji, penguji, mentor, sama pemerasaran atau yang diuji ya, peserta itu masuk di main room. Di apa? Di breakout, di kelompok, masuk kelompok. Jadi yang ada di main room itu panitia, kemudian yang ada di breakout room itu adalah penguji, mentor, eh, penguji, mentor, coach, sama coach selaku moderator sama ini peserta. Mm. Yang Iya lain-lain Bu, nanti terima kasih Bu. dihubungi diberitahu. Tapi harus semuanya siap ya, siap. Nanti karena kan ada perubahan-perubahan. Misalnya nomor satu, dua tidak sudah gitu ya. Oh tiba-tiba nomor tiga, empat berhalangan mentornya lagi apa? Nanti yang nomor 10 didahulukan gitu. Berarti kalau membuat rancangannya sudah selesai, sekarang yang perlu disiapkan mentalnya ya. Nah, berdoa saja gitu. Doanya apa sumumbukmu? Iya, pokoknya berdoa. Robis Rohli aja ya berdoanya. Robis Rohli. Mm-mm, gitu. Mbak Irhamnia tadi apa, Mbak? Untuk apa Bu? Untuk tanda tangan dari mentornya niku dimintakan sebelum seminar nopo setelah seminar nggih? Setelah seminar, Mbak. Oh, setelah seminar. Sepertinya. Belum ada, wong saya juga belum dimintai apa-apa kan itu Nggih. ada mentor, ada Oh, uh-uh. nggih. Oh mentor, belum saya juga belum dimintai. Nggih. Kayaknya itu dimintakan kapan ya? Belum tuh?
Besok kalau selesai kayaknya. Hmm. Kalau selesai aktualisasi. Nggih. Mm-mm. Matur suwun Ibu. Nggih. Besok disiapkan saja kalau pas dipanggil ke diklat itu ya. Mm-mm. Pas apa itu namanya? Pas bela negara yang Ya, tatap muka itu di kan? BDK. Heeh, Ya, heeh. Itu disiapkan aja form-formnya itu yang dimintakan tanda tangan. Gitu kan enak. Ya. Oh iya Bu, sama satu lagi Bu, terkait aktualisasi nanti untuk pakaiannya kita tetap pakai hitam putih apa menyesuaikan? Tetap tetap pakaian peserta. Oh iya Bu, terima kasih. Heeh. Nggak usah pakai jas. Nggak usah susah-susah dadak ke jas barang. Nganggo dasi raketok. Iya. Ya biasa aja gini seperti anu dengan Enggak ini, jadi peserta. Mm-mm. enggak pas pelaksanaan aktualisasi di tempat tuh Bu, kan yang 1 bulan Oh, itu, oh, yang satu, iya, yang 1 bulan itu nanti tetap pakai hitam putih apa nah, bagaimana? tetap Tapi tetap pakai seragam tuh karena kan peserta. Iya. Mm. oh gitu, barangkali boleh pakai baju yang biasa dikenakan di unit kerja gitu barangkali boleh. Waduh, itu kok saya kok malah nggak begitu anu ya kemarin nggak jeli ya saya nggak ada di anu coba nanti tanyakan ke panitia ya. ya, Heeh. soalnya kan yang pembuatan jurnal itu kan ini minggu terakhir nanti ketika aktualisasi itu tidak ada pembuatan jurnal lagi, Bu. Saya kira ya udah pakai hitam putih gitu. Gitu ya. Coba nanti tanyakan di tata tertib ada nggak? Selama itu sih Bu mengikut apa menjadi peserta laksar sih. Tapi kan kalau aktualisasi kan hubungannya dengan anak-anak nanti dengan guru yang lain. Kalau pakai hitam putih kok rasanya bagaimana gitu. Heeh. Coba nanti ditanyakan ke peserta ya. Ke peserta, ke panitia. Nggih, itu malah saya kurang begitu paham. Nggih. Kalau memang wajib tetap pakai ya pakai gitu. Karena kan memang peserta jenengan. Ya. Nggih, gitu. Silahkan nanti ditanyakan. Nggih, sudah cukup? Kalau sudah Eh, cukup, nggih, sebentar Bu, saya izin share screen ya Bu, boleh mau silahkan. Ya. sebentar. Apa sudah terlihat Bu? Ya, sudah. Ini kan eh, untuk judulnya sendiri Bu terkait optimalisasi penyebaran informasi layanan dan bimbingan nikah rujuk melalui media digital Bu ya. Eh, Mm-mm. untuk bab 1 sendiri saya cuman latar belakangnya cuman 3 halaman Bu. Mm-mm. Kira-kira itu masih kurang nggak ininya? Kurang banyak apa gimana? Enggak. Kurang atau tidak itu kalau semua unsur sudah masuk sudah enggak masalah, Mas. Mm-mm. Ya, ya. Mm-mm. Soalnya kan terkait profil organisasi juga kan ini Bu, terkait sejarahnya itu masih masih nyari tuh awal berdirinya tahun berapa, cuman kemarin konsultasi ke mentor tuh ada bukti fisik terkait akta nikah tahun 1912 Bu. Cuman Mm-mm. terkait awal berdirinya itu masih masih kurang tahu gitu tuh, udah ditanyakan juga. Nah, nah ini juga untuk visi misi kan kemarin Mm-mm. katanya mengikuti Kemenag Bu. Mungkin ini termasuk enggak ya? Maksudnya termasuk dalam tupoksi KUA belum? Eh, eh, su- KUA punya visi misi sendiri tuh? Iya ada sih. Cuman katanya mengikuti yang di Kemenag. Oh, gitu. Untuk ininya sendiri AVKL-nya Bu ya. Yang pertama itu Mm-mm. tentang penyebaran informasi layanan dan bimbingan nikah rujuk yang belum optimal. Terus yang Mm-mm. kedua adalah
pencatatan pendaftaran pernikahan yang masih menggunakan cara manual. Yang ketiga, kurangnya media edukasi terkait perkawinan. Nah, yang keempat, arsip nikah yang belum terdigitalisasi. Dan yang kelima itu kurangnya sarana dan prasarana. Nah, sudah melakukan analisis dari APK itu nemu isu yang paling aktual, problematik yang halayak dan logis untuk diangkat, yaitu tentang ini Bu, penyebaran informasi layanan dan bimbingan nikah atau rujuk yang belum optimal. Itu sudah ada saran dari mentor ya, kenapa isu ini yang diangkat, yaitu terkait masih banyaknya calon catin yang melakukan pendaftaran lewat Modin atau itu. Aslinya kan terkait pendaftaran pernikahan itu mudah Bu ya, tinggal diakses, datang ke KUA, bawa persyaratannya udah, tinggal ini aja. Maksudnya kalau lewat itu kan masih ada tahap-tahapan gitu loh. Ada pungutan-pungutan nggak? Ya masih ini sih ya, nggak tahu sih kalau itu mah masih mungkin udah rahasia umum sih Bu. Oh, itu kok Mas, APKL-nya tadi. Rumusan isunya yang nomor 345 kok belum lengkap. Coba. Nah, Yang mana Bu? Oh ini, deskripsi isu. Belum ada subjek objek predikatnya. Kalimatnya kan ini, belum selesai itu. Tadi yang di APK. Oh, masih belum berarti ya Bu. Dilengkapi. Oh, yang di APK. Rumusan isunya itu kan kemarin kalimat negatif, iya, pernyataan negatif. Kalau itu sudah bagus itu. Ini kan ini di belakang Bu yang belum optimal gitu. Penyebaran informasi. Masih menggunakan, berarti masih kurang Bu ya. Coba. Penyebaran informasi layanan dan bimbingan nikah atau rujuk yang belum optimal. Enggak apa-apa itu, dibalik ya. Ini kan masih menggunakan cara. Core isunya mana? Ini Bu, yang nomor 1 Bu. Coba diulang lagi nomor 1. Oke. Nanti judulnya jadi optimalisasi ya? Iya, optimalisasi penyebaran informasi layanan dan bimbingan nikah rujuk melalui media digital di KUA Kecamatan Tegal Timur. Nanti terkait sosialisasinya menggunakan media sosial Instagram sama TikTok. Terus di KUA kan ada kayak semacam videotron, nah itu mau ini lagi Bu, diaktifkan kembali. Terus sekalian sosialisasi kepada masyarakat atau pengunjung yang datang ke KUA bahwa ini loh, maksudnya pelayanan-pelayanan di KUA ada ini aja gitu tuh. Biar nanti masyarakat ke KUA datang tinggal bawa persyaratannya aja Bu, biar gak langsung bolak-balik. Iya benar, bagus itu. Oke. Tapi itu rumusan isunya dilengkapi itu yang 3 itu. Yang rumusan isu. Coba. Yang nomor 3. APKL. Oh iya Bu. Oh ini masih ini ya Bu ya. Masih kurang ini. Subjek dan objeknya ya. Ini kok Ralimo. Oh, APKL udah bener. Bawahnya. Ini untuk USC ada 3. Oke. Nah itu tadi. Atas. Terus. Nah, stop. Kurangnya media edukasi terkait perkawinan ini maksudnya apa? Ini Bu, maksudnya sebelum pernikahan tuh masih kurang terkait bimbingan nikah gitu. Bahasanya media, maksudnya terkait
sebelum pernikahan kan biasanya ada bimbingan nikah. Nah, ini media terkait itunya masih kurang, Bu. Masih Kurangnya. terkait bimbingan nikah sebelum pernikahan. Oh, berarti gini aja. Kurangnya media edukasi pada bimbingan pranikah di KUA mana gitu kan? Di KUA jenengan disebutkan kan itu lokusnya. Berarti Terus yang Heeh. nomor 4 itu udah sesuai, Bu. Itu. Arsip nikah yang belum terdigitalisasi. Terrealisasi, iya, Bu. Soalnya kan masih ini kan KUA kebetulan di KUA Kecamatan Tegal Timur itu nih KUA Mm-mm. pertama, Bu, ya, yang di Kota Tegal tuh udah lama, cuman kan arsip-arsipnya udah banyak yang rusak tuh, Bu. Heeh. Ininya. Jadinya perlunya digitalisasi yang kayak Mm-mm. judulnya Mas Mahmud tuh, Bu. Yang Heeh. kayak gitu. Nanti kan cuman terkendalanya sama alatnya tuh, Bu. Alat untuk men-scan itunya belum Iya. ada kayak. Nah, sing nomor 5. Ya sama sih terkait sarana dan prasarana sih, Bu. Masih banyak komputer atau ini yang maksudnya udah tidak support untuk sistem di Nah, SIMK atau ini. oke. Berarti ditambahi lagi kurang sarana prasarana apa? Di Oh, mana? iya. Kurangnya sarana prasarana di KUA gitu aja. Di KUA Oh, jenengan ditulis saja oh iya, Bu. ya. Berarti Di KUA mana itu tadi? ditambahin tempatnya, Bu. Mm-mm. Nah, untuk ini sendiri apa? Disponya ini kayak gini, Bu. Nah, untuk mainnya sendiri kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap layanan dan bimbingan nikah rujuk. Nah, yang kedua itu terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung penyebaran informasi, layanan, dan bimbingan nikah. Nah, yang Mm-mm. ketiga masih menggunakan cara lama manual yang membuat persebaran informasi terbatas. Nah, yang untuk lingkungan kurangnya pelatihan penggunaan teknologi bagi pegawai. Gitu. Yang ininya isu yang diangkat ada 4 ini Mm-mm. apa namanya 4 sebab penyebab. akibat. Iya. Mm-mm. Apa nggak bisa ditambahi lagi? Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap layanan gitu. Yang Apa? yang mainnya itu Oh, yang banyak berarti. kurangnya pengetahuan masyarakat itu disebabkan oleh siapa? Oh iya. Eh, Itu apa masyarakatnya, namanya? pegawainya Iya KUA. kurang. Iya kurangnya sosialisasi. Eh, Kurangnya. enggak, ini kan Oh ya. pengetahuan masyarakat. Pengetahuan masyarakat kurang paham karena belum ada. eh, Informasi terkait ini dari Heeh, pegawai KUA-nya sendiri. iya, ditambahkan ya. Paling tidak dua-dua gitu. Oh iya iya. Mm-mm. Nah, terus yang metode, Mas. Ini yang metode masih menggunakan cara lama, Bu. Terkait persebaran informasi, maksudnya masih eh, masih dari informasi mulut ke mulut atau enggak lewat ini modin gitu tuh. Heeh. Iki nek wong dikandani nek nek jenengan kan ngerti karpe gitu ya. Tapi saya saja diberitahu masih menggunakan itu aja urung mudeng belum lengkap itu gini. Masih menggunakan cara lama atau manual yang membuat persebaran informasi terbatas tentang apa kan gitu dah. Oh, iya, iya. Heeh. Masih pada karo dhuwur, masih menggunakan cara lama atau manual yang oh kewalik Mas. Nganu sik pokok sik obyeke subyeke sik. Oh iya iya. Iya. Heeh.
layanan dan bimbingan nikah garis miring rujuk masih menggunakan cara lama atau manual atau konvensional boleh. Heeh. Ya Bu, udah tak Mm-mm. catat. Berarti ini untuk ininya Metodenya Bu, ini masih metodenya. menggunakan cara lama. Terus yang kedua apa nih? Ya paling ini Bu, dari lewat ini modin itu Bu biasanya. Eh, oke. Berarti nomor dua, metodenya dikasih dua. Ya Bu. Berarti belum Belum. menggunakan, belum atau belum memanfaatkan media Ya, ya. informasi digital. Ya, oke. Materialnya, terbatasnya. Artinya terbatasnya sarana dan prasarana Bu. Untuk itu kan masih komputernya masih masih terlalu ini Bu, tidak support, udah banyak yang memang perlu diupgrade gitu. Mm-mm. Terus yang kedua, Ming siji tok, sarana prasarana. Iya. Ini Bu terkait media sama aja sih. Terbatas ya. Iya, Ada nggak terbatas. sarana yang prasarana yang sudah tersedia tapi tidak optimal digunakan? Itu kayak Videotron tuh, kayak Mm-mm. microwave, cuman itu eh, nggak jalan tuh Bu, katanya dari awal sering error tuh, makanya nanti saya mau coba lagi biar nanti masyarakat yang datang bisa lihat Oke. eh, video atau gambar-gambar yang itu. Mm-mm. Berarti ini bisa dikasih tambahan, Mas. Ya, ya. Berarti ini ya Bu ya, eh, Mm-mm. eh, mengaktifkan kembali atau gimana Iya. Bu? Berarti kalau ini kan material ya, sarana prasarana terbatasnya. Terus ditambah lagi yang kedua, yang material ya, ditambahkan. Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana yang sudah ada. Gitu seperti Videotron. Di samping tidak lengkap, yang sudah ada saja belum termanfaatkan gitu. Terbatas. Heeh. Ini jadi sing kurang pelatihan itu bisa dimasukkan di metode loh, di Oh metode. gitu. Di Mm-mm. metode berarti Bu. Mm-mm. Tapi kalau milieu itu, milieu itu berkaitan dengan sikapnya pegawai gimana? Pegawai-pegawai yang ada sebelum jenengan datang itu. Oh iya, iya. Nah, misalnya kurang keterampilan ya, kurangnya keterampilan pegawai menggunakan teknologi informasi. Terus ada lagi nggak? Gini misalnya, lingkungan lingkungan dengan kerja itu apa saja? Budaya budaya ini, budaya menggunakan teknologi informasi itu. Paling eh, sebatas Facebook sih Bu. Heeh. Paling buka Ah, file. berarti yang gini baik Mas.
dimasukkan ya. Keterbatasan Keterbatasan penggunaan media sosial, media informasi Bu ya. mm-mm. Apa ya istilahnya ya? Untuk mengatakan bahwa habitat ini kan terkait dengan sikapnya pegawai, tidak peduli gitu loh. Banyak apa? Banyak media tapi dia tidak peduli gitu loh. Apa istilahnya? Eh, Kurang memanfaatkan Bu. Heeh. Jadi pegawai, pegawai KUA ya. Seneni rak jenengan nanti ngomong kayak gitu. Ya, ini makanya tadi kemarin kan waktu itu kan jangan sampai menjudge gitu pas Heeh, agenda dua Pak satu ya waktu itu heeh. pas Ya pembuatan agenda visual. satu. Tapi bukan Jadinya ngejudge, tapi kenyataan. menghindari itu. Mm-mm. Jadinya makanya nyari-nyari kata-kata yang Yang aman. cantik gitu ya, yang aman. Heeh. Jadi apa ya? hmm, ini yang berkaitan dengan budaya, Mas, Nek. Lingkungan Emilio itu. Ya, Mm-mm. Jadi ya belum banyak memanfaatkan itu kan. Bisa juga ya. Mungkin pemanfaatan. banyaknya pegawai bertempat. Bisa gini, Mas. Pemanfaatan teknologi informasi belum digunakan untuk menunjang aktivitas kerja. Bisa saja tuh. Seperti saya kan punya Iya, HP Bu. gitu ya. Tapi WA nan sing ora ono kaitane karo pekerjaan. Facebook ora ono kaitane ke pekerjaan. Instagram nggak ada kaitannya dengan pekerjaan padahal itu bisa dimanfaatkan kan gitu ya. Iya, Nggih. terkait Nggih. informasi layanan yang ada di KUA. Heeh, gitu ya. Ya, Apalagi jadi Mas? itu aja sih Bu ya. Ya, oke. Eh, ini untuk langkah-langkahnya Bu. Kegiatan Mm-mm. yang dilakukan menentukan jenis media yang akan digunakan dalam penyebaran informasi. Nah, di tahapan kegiatan ini saya nanti berdiskusi sama atasan dan rekan kerja terkait media apa aja yang mau digunakan, terus menentukan isi konten yang akan ditampilkan. Mm-mm, Nah, oke. setelah itu mendapat persetujuan dari Mm-mm. atasan atau rekan kerja yang mau di-share gitu. Iki diganti Mas nomor siji kalimat wae. Bukan menentukan jenis media tapi merancang ya, merancang media. Media yang akan Mm-mm. digunakan Bu ya. Jenenge apa? Penyebaran media yang digunakan wi. Terkait pelayanan ya tadi mau pakai Instagram dan TikTok sama Videotron ya. Ya untuk hampir semua kalangan ya untuk TikTok kan hampir semua menggunakan Mm-mm. Bu ya. Kalau Instagram mungkin ada beberapa yang Mm-mm. masih belum menggunakan, kan sekarang ada Oke. pergeseran bahwa Instagram itu masih media sosial yang agak eksklusif. Kalau TikTok kan hampir semua lapisan masyarakat menggunakan Bu. Oke, gini aja langsung merancang media penyebaran informasi layanan yang eh, merancang media penyebaran informasi layanan dalam kurung TikTok, Instagram, Facebook, apalagi gitu ya, dalam kurung ya. Ya, paling untuk media sosialnya sih dua sih Bu, takutnya nggak bisa ini tuh, nggak bisa kepegang semua gitu tuh terkait Oh, nanti aktualisasi. ya jangan, sing kira-kira kepegang wae. Iya itu makanya itu IG sama TikTok sama itu. Ya udah, itu aja IG, TikTok, udah itu. Iya Bu. Ya udah, jangan yang lain-lain ya. Lah tadi sing pemanfaatan Videotron kan sudah ada. Iya.
Heeh. Disebutkan aja penyebaran informasi melalui IG, TikTok, apa-apa gitu ya. Iya, iya Bu. Oke. Sing bisa. Heeh. Ya, Terus oke. Heeh. habis itu kan langkah kedua mengorganisasi panduan layanan bimbingan nikah rujuk, maksudnya kita mencari sebelum nge-share atau ini kan eh, dibuatkan dulu tentang peraturan atau apa-apa terkait apa tupoksi atau apanya tuh Bu. Di Hmm, di ini dulu baru oke. nanti setelah jadi baru di-share gitu. Oh. Kok le cari panduan kok lagi nomor loro? Tadinya sih nomor satu Bu sebelum sebelum ke atasan atau sama diskusi sama rekan kerja tadinya panduan layanan ini tadinya di nomor satu terus pas ada apa tuh pas kemarin terkait itu harus apa namanya konsultasi dulu sama ini. Ya Nah, bener. jadi Heeh. di ini dibalik Balik. jadinya. Oh, ya ya Tadi nomor ya. satu ini Bu. Mm-mm. Nah Mencari ini referensi. Mm. Mm-mm. Ya udah. nah, nomor tiganya baru ini mengaktifkan membuat dan mengaktifkan kembali media Mm-mm. informasi yang di ini. Ya ini sudah pelaksanaan. Nah, Mm-mm. nah yang keempat sosialisasi Bu. Mm-mm. Sosialisasi kepada masyarakat atau pengunjung KUA sini. Ya. Nanti pada saat bisa pada saat kir atau enggak pada saat menunggu pelayanan atau enggak pas ini ditayangkan itunya videotronya tuh. Ya. Nah, yang kelima itu evaluasi penggunaan medianya, Bu. Mm-mm. Apakah persebaran informasi ini tepat sasaran apakah tidak? Maksudnya masih banyak masyarakat ke sini hanya terkait persyaratan pelayanan apa enggak? Apakah datang ke sini udah langsung apa namanya membawa persyaratan tinggal nunggu jadi gitu Bu. Oke. Ya. Mungkin ini untuk jadwal kegiatannya Bu ya. Mm. Untuk ini jadwal kegiatannya minggu pertama 3 hari itu ini dulu menentukan ini konsultasi sama atasan sama rekan kerja. Nah ini yang kegiatan kedua itu saya hitungnya 5 hari Bu ya. Tanggal 18 katanya ini ya bulan Agustus tuh libur kalau nggak salah. Nah 18 kegiatan Nanti kedua lima diganti ya hari Mas yang nomor siji kode gimana Bu? tadi ya membuat rancangan tadi ya. Harus menentukan Iya, jenis. iya Bu. Mm-mm. Nanti Iya, disesuaikan. ini yang kegiatan iya Bu. Mm-mm. Yang kegiatan ketiga pelaksananya 6 hari kan terkait ini harus diedit-edit dulu atau biar Ya. menarik ini. Nah yang Mm-mm. keempat sosialisasi ini waktu 1, 2, 3, 10 harian lah Bu Mm-mm. sampai tanggal 12 sampai Mm-mm. tanggal 11 12 September. Mm-mm. Nah untuk evaluasi penggunaan media ini 4 hari. Nah ini saya lihat dicontoh kan disisain 2 hari ya Bu itu. Jadi Mm-mm. saya ngikutin disisain 2 hari gak full kayak yang tadi teman-teman tuh. Mm-mm. Apa 2 hari ini buat buat laporan apa gimana Bu? Yang 2 hari ini kan disisain tuh Mm-mm. Nggak apa-apa. Iya. apa apa. Mm-mm. Nah untuk kendala sama ini kan belum melaksanakan jadi saya belum isi dulu Bu. Oke. Mungkin itu saja sih Bu ya Tapi barangkali. nanti itu Mas mau seminar kan itu harus sudah diisi. Oh iya. Oh, oh. Ya. Ya Bu ya. Diisi harus diisi itu kan harus Ya, lengkap. ya Bu. Ya. Ini kan jadinya masih masih ada lampiran itu lampirannya gimana Bu? Kan ada yang tugas hari 18 itu ada lampiran itu lampirannya bentuknya kayak gimana? Soalnya kan belum belum pelaksanaan tuh pas mulai rancangan kan tanggal baru minggu depan tuh. Mm-mm. Ya, kalau nggak ada ya nggak usah. Nggak usah. Mm-mm. Ini kan 28 halaman kira-kira udah cukup apa masih kurang ya Bu? Kayaknya memang sekitar 30 ya. Jangan itu ditambah-tambahi gambar ngarep mana Ah profilnya ya kok ini, belum ini lengkap. untuk gambar KO juga iya ini kemarin kan terkait profil tuh udah ditanyakan juga masih awal berdirinya masih belum tahu Bu Bang Siur gitu tuh tahun berapa mulai ininya cuman kemarin Pak Kepala bilangnya eh,
ada dokumen nikah dari tahun 1912 Bu, itu coba adanya. Ya dibuat narasi aja. Ya, eh, Berdasarkan wawancara dengan Bapak oh Kepala ya, KUA eh, tentang awal berdirinya KUA di Kecamatan Tegal Timur, itu tidak jelas gitu ya, tetapi ya, berdasarkan bukti tadi ya. Heeh, ya, heeh, ya Bu, terima kasih Bu. Mungkin heeh. itu saja Bu. Terima kasih atas masukan Kok dan saya sarannya Bu. kok ora Ah, belum. dikai foto-foto foto di kantor? Ini ya Bu, belum. Kemarin tuh baru tadi pagi foto, ini baru ininya Oke, aja. iya enggak apa-apa. Terus itu loh Mas, foto di kantor itu sendiri, wajah kantornya difoto ben halamannya oke. Kan Iya, kepingin iya. jadi 30 halaman, ya. Iya, iya. Iya, itu Nggih. tadi baru tadi pagi dipoto. Iya, enggak apa-apa. Iya. Oke. Untuk ruangannya juga berarti dipoto Bu sekalian dalam ruangannya. Enggak, jenengan kan sudah Tuh. dikasih contoh toh? Oh iya, iya. Contohnya kan apa halaman apa ya? Tapak depannya Bu ya. Heeh, tapak Oke. depan ya. Ibu, Ngikuti mungkin itu. contoh aja biar Iya, tidak iya, Bu. bingung. Heeh. Iya, iya. Ya, kalau sudah ya di stop screen. Iya, Bu. Terima Nggih. kasih Bu ya. Nggih. Sudah cukup, adik-adik? Mbak Irhamnia sudah cukup? Sampun, Bu. Nggih. Nanti kalau ada teman-teman yang kekurangan dan lain sebagainya dikoordinir ya Mbak ya. Di Iya, Bu. apa adik-adik 10 orang ini saling saling memberikan informasi, saling memberikan masukan ya, biar besok sukses semuanya saat seminar. Gitu cukup Amin. nggih? Nggih. Nggih. Kalau misalnya ya nanti Mbak Irhamnya biar WA saya. Kalau saya bisa bantu saya carikan informasi lain gitu nggih. Kita Nggih. akhiri dulu sampai di sini biar adik-adik bisa melengkapi kekurangan-kekurangannya. Nggak usah dipikirkan terlalu stres ya, santai saja. Nanti ada masukan suruh perbaiki, perbaiki saja gitu. Namanya orang ujian, orang dinilai itu kan penguji penilai kan akan cari-cari kelemahannya kan saja ya. Silahkan percaya diri ya. Nggih. Billahi taufik wal hidayah. Saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat untuk kelancaran tugas adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih Bu. Nggih, nggih. Sama-sama. Ibu Yunita, izin bertanya, Bu. Iya Mbak, monggo silahkan. Ngeten, Bu. Saya kan dapat info dari teman saya kemarin yang angkatan pertama mengenai jadwal melaksanakan seminarnya niku bisa menyesuaikan dengan jadwal dari mentornya sendiri. Iya. Apakah kita juga bisa menyesuaikannya atau bagaimana, nggih, Bu? Terima kasih. Kemungkinan bisa Mbak. Nggih, ini baru kita untuk pembuatan SPJ baru mendata mentornya, ada yang belum masuk 9. Nanti siapa saja yang merasa belum, teman-temannya nggih, disampaikan yang belum menyampaikan data mentor untuk segera nggih, karena nanti hari ini itu akan diupdate semua. Kan tinggal besok waktunya. Jadi hari ini sudah harus masuk semua. Dan kita dari angkatan per angkatan itu menunggu dari adminnya bagian pelatihan. Oke, dimohon untuk teman-temannya yang belum untuk segera memasukkan daftar mentornya. Nggih. Oke, Mohon itu maaf aja ya. untuk saya sendiri nggih dereng, Bu. Soalnya masih menunggu dari kepegawaian. Oh iya, segera ya Mbak. Yang Iya. penting pokoknya hari ini kalau bisa sebelum
duhur itu sudah harus masuk. Nggih, Bu. Oke. Nggih. Ini tadi saya data masih kurang 9. Nggih. Tadi pagi kurang 18, sudah diupdate sama bagian administrasi teknis itu yang sudah saya share tadi nggih, itu berarti masih kurang 9 yang belum. Nggih. Jadi saya minta untuk teman-teman yang belum, mohon untuk segera memasukkan data mentornya. Nggih. Itu Mbak. Jadi untuk saat ini bisa memberikan ancer-ancer jadwal dulu napa dereng Bu kalih mentor? Belum Mbak, belum. Belum bisa. Nanti akan disampaikan sama Pak Rifai yang bagian sekretaris. Nggih. Nggih, Bu. Itu ya Mbak. Nggih, matur suwun, Nggih. Bu. Nggih. Sudah selesai ya ini ya. Nggih, sampun Ibu. Tinggal nanti yang kelompok 4 itu ya. Nggih. Yang habis duhur. Nggih, Bu. Ya udah, terima kasih. Sekarang boleh istirahat, kembali ke kelompoknya masing-masing. Nggih. Terima kasih ya Mbak. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.